masuk ke Instagramnya Fitness First misalnya. Kita ngelihat apa sih problemnya orang sampai pengen ngikut misalnya nge-gym gitu ya. Apa problem yang dialami orang ketika ikut kelas Pilates misalnya. Apa problem orang ketika misalnya dia follow sebuah akun catering sehat misalnya. Ya, nah itu kita bisa kepoin tuh. Oh ternyata orang ikutin misalnya catering makanan sehat karena mereka nggak punya waktu untuk nyiapin makanan sehat secara sat-set gitu ya. Berarti mungkin nanti dari segi konten kita bisa bikin dong persiapan menu sehat 5 menit sat-set nggak pakai ribet di rumah misalnya kayak gitu. Jadi sosial media menjadikan kita data dan insight untuk kita bisa kelola kembali menjadikan konten kita untuk kita jadikan edukasi, inspirasi, tips ya supaya apa? Supaya nanti itu menjadi sebuah pengantar untuk masuk ke dalam produk atau layanan yang kita berikan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai sini masih aman ya? Kalau masih aman boleh ketik satu, satu, satu. Oke, suka contoh Makassar ya? Siapa nih yang suka contoh Makassar? Pak Jansen ya? Wah, Pak Jansen, mantap Pak. Pak Jansen posisi di mana Pak? Ya, silakan ya. Oke, satu ya, sip. Nah, misalnya pengen makan coto Makassar tapi nggak pengen ribet dan sehat gitu ya. Kan ada tuh, oh di Depok ya Pak Jansen ya. Sip, Masya Allah. Sehat-sehat Pak Jansen. Jadi kalau misalnya pengen nyiapin makanan sehat tuh ya, misalnya lagi pengen coto misalnya, terus nggak pengen yang terlalu berlemak atau kolesterol tinggi, berarti kita tinggal kasih tutorial, beli daging, beli bumbu coto. Itu by the way banyak yang jual ya bumbu coto jadi, udah bikin satset, dipanasin doang, biar dagingnya di presto, udah jadi bisa makan misalnya coto Makassar ya. Jadi bisa bikin kayak gitu ya. Itu kita peroleh dari apa? Dari data dan insight gratis. Contoh tips olahraga untuk 40 tahun ke atas gitu ya. Kita lihat tuh problem-problem orang yang pergi ke fisioterapi misalnya. Oh, low back pain misalnya. Atau misalnya dia itu osteoporosis atau osteoartritis karena ototnya nggak pernah dilatih. Ya, jadi misalnya latihan naik turun tangga untuk memperkuat otot untuk lansia, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita peroleh dari mana? Dari sosial media. Jadi kita bisa melihat konten-konten orang lain atau bisnis lain untuk kita jadikan insight, kita jadikan inspirasi, ya apa yang dialami orang di sana, kita buatkan konten untuk edukasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sosial media itu penting banget. Oke, terus kemudian, nah sosial media itu membantu untuk membangun tiga hal ini, ya, untuk kita. Yang pertama, ketika kita berada di sosial media, Bapak Ibu sekalian, yang dibangun adalah yang namanya credibility, ya, kredibilitas kita. Ya, orang membeli layanan kita, orang membeli program kita, orang pengen sama kita, orang pengen sama Pak Jansen misalnya, ya, karena orang percaya atas rekomendasi kita. Kita misalnya lihat, oh Pak Jansen orangnya semangat nih ya, luar biasa, fit banget. Pak Muhyiddin juga semangat, Pak Mukhlis ya, Pak Miriam ya, Dokter Haryanti, Ibu Dwi, wah ini saya sebutin Pak Arya nih ya, semuanya bersemangat, semuanya sehat, fit gitu ya, sering sharing mengenai kesehatan. Nah, ketika kita membangun ya konten kita dengan konsisten, maka kita mendapatkan mata uang yang namanya kredibilitas ya. Jadi kalau di sosial media, ya, postingan kita itu seperti kita sedang investasi dan mata uangnya adalah orang kasih like, orang komen, orang share ya itu seperti itu. Jadi kredibilitasnya penting banget dan itu dibantu dibangun oleh sosial media. Kemudian community. Setelah kita mendapatkan kredibilitas, kita bisa mungkin sedikit membangun community. Jadi follower kita sesungguhnya adalah semacam komunitas kecil yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya Ibu Melda nih ya, Ibu Melda punya follower ada berapa nih Ibu Melda? Misalnya 1.000 misalnya. Nah, 1.000 itu sebenarnya adalah komunitas yang harus kita kasih makan tiap hari gitu ya. Ada yang masih coach masih 300 ya nggak apa-apa ya. Coba Anda bayangkan 300 follower Anda ya, itu berkumpul ya di mall dan nungguin Anda ngomong. Kurang lebih kayak gitu ya. 300 orang banyak atau banyak Bapak Ibu sekalian ya. Banyak banget tuh 300 orang ya. Nah, jadi bayangkanlah bahwa follower kita hari ini itu adalah komunitas yang siap menunggu nih apalagi nih coach ya. Apalagi yang saya perlu dikasih inspirasi edukasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang namanya continuity atau kontinuitas. Jadi, sosial media ini dalam jangka panjang itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat menguntungkan untuk Bapak Ibu ya, bisa membangun personal brand jangka panjang. Jadi, suatu hari misalnya ada orang-orang yang ingin membuat kelas
kelas misalnya kesehatan untuk usia 40 tahun ke atas. Nah, karena sering dilihat, misalnya Bu Melda ini sering sharing mengenai kayak gitu ya, akan diundang jadi pemateri, ya, atau diundang menjadi seorang sosok inspirasi. Ya. Misalnya Pak Pak Mukhlis misalnya, Pak Mukhlis belakangnya banyak buku tuh misalnya ya, berarti Pak Mukhlis dipandang sebagai seorang ayah yang concern dengan kesehatan dan suka membaca. Siapa tahu nanti satu saat ada klub baca buku yang pengen sharing ya mengenai buku-buku kesehatan, nah Bapak bisa diundang tuh. Jadi enak banget ya Bapak Ibu sekalian, ada personal branding ya dalam jangka panjang ketika dibangun dengan benar itu bisa memberikan efek kontinuitas. Jadi ingat aja 3C ini ya, credibility, community, and continuity. Oke, ini penting banget. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, di dalam pemasaran, pemasaran itu kan ada dua ya. Prinsipnya adalah dorong dan tarik. Apa? Dorong dan tarik. Ketika kita mempromosikan, ya, maka itu ibarat kita sedang mengiklankan atau megafon ya. Kita berteriak, halo beli barang saya gitu ya. Nah, kemudian kalau magnet ini sifatnya menarik ya, ya dorong dan tarik. Jadi dengan konten kita itu dua efeknya. Pertama dia mendorong kepada orang-orang yang belum mengenal kita dan ketika dia melihat konten kita dia tertarik. Jadi kita membutuhkan keduanya ya. Konten ini akan berbicara mengenai efek megafon dan magnet. Bagaimana kita bisa dikenal oleh non follower ya kan kalau di Instagram sama di TikTok konten kita tuh kadang-kadang di-push juga tuh ke non follower ya. Nah, ini seperti megafon ya. Dan ketika mereka sudah tertarik atau kita sudah punya fans gitu ya, dia sangat menantikan seperti misalnya Pak Andi. Pak Andi mentor saya itu membahas public speaking. Ya, orang tuh sudah menantikan tuh konten apa lagi nih tentang public speaking yang akan dibahas oleh Pak Andi. Ya, atau ada salah satu teman kami namanya Ibu Tina. Ibu Tina juga seorang bidan, tapi dia banyak membahas mengenai kesehatan untuk usia misalnya 50 tahun ke atas. Nah, itu kontennya disebarkan akan menjangkau orang-orang yang mirip-mirip dengan target market dari Ibu Tina tadi dan juga akan menarik orang-orang yang juga sama atau yang butuh informasi mengenai kesehatan ibunya, misalnya seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan keduanya dan ini bisa dibantu oleh sosial media. Nah, sama yang terakhir nih ya, terakhir dari saya. Paling penting, sosial media itu adalah, oke, Pak Dokter Gigi. Pak Reza, kalau info pelayanan kesehatan mulai konten sosial media ini pengalamannya selama ini apakah tidak melanggar etika kedokteran? Oke, saya kurang paham pelayanan kesehatan seperti apa, tapi kalau kita berbicara mengenai edukasi ya, Pak Dokter ya, Pak Dokter Martinus ya. Saya rasa per hari ini setiap dari kita tuh bisa memberikan edukasi secara umum. Adapun yang mungkin sifatnya khusus ya, memang membutuhkan keahlian tersendiri ya. Saya pernah baca ya, salah satu postingan misalnya kayak di Cina ya atau di mana itu kalau ingin men-sharingkan terkait topik tertentu memang butuh sertifikasi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian ikut semangat ya, ikut training-training, ikut ilmu-ilmu yang dibagikan oleh komunitas Ayo Pro ini supaya apa? Supaya kita juga kan ada dua ya. Nah, ini saya sebelum masuk ke Trustwalk ini ada dua nih, ya. Kita sebagai seorang edukator itu harus punya dua hal. Yang pertama content expert, jadi kontennya dipunyai dulu, dimiliki dulu. Kemudian yang kedua adalah transfer expert. Bagaimana keahlian kita di dalam mendeliver atau mentransfer ilmu yang kita miliki. Nah, konten itu ibarat nih tumbler ya, tumbler Nuskin by the way. Harus bagus dulu isinya ya. Kalau isinya ini adalah sesuatu yang pahit, beracun gitu ya, atau kita nggak tahu isinya apa ya, maka hati-hati dalam mentransfer ke gelas-gelasnya orang lain. Gitu. Karena kita nggak tahu nih. Ya, jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, penuhi dulu konten kita dengan pengetahuan pengalaman, ya, cerita dari orang itu bisa menjadi sebuah konten yang kita miliki. Nah, setelah itu baru kita sajikan, kita transfer dengan cara yang baik tentunya, ya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya mungkin butuh pembuktian ilmiah atau mungkin yang Bapak Ibu nggak tahu, jangan ragu untuk mengatakan tidak tahu, ya. Jadi kita juga terus harus berhati-hati. Ya, betul ya. Itu sudah dijawab sama Mbak Tika ya. Thank you Mbak Tika ya. Oke, sip. Apalagi nih, saya baca dulu. Oke, oke, sip. Terima kasih Mas Hermas sudah dibantu jawab ya. Oke, semoga juga penjelasan saya jadi tambahan. Oke, trust loop. Ya, jadi lingkaran kepercayaan. Jadi pada saat kita ingin membangun konten, maka saya pernah disarankan Mas Hermas waktu itu ya, guru saya, Suhu ya, Mas Hermas.
Edukasi ini adalah pintu yang paling awal yang kita bisa masuki ya. Jadi teman-teman punya hobi parenting misalnya, kesehatan, punya hobi masak, olahraga ya, bisa di-sharingkan di situ. Edukasi. Dan edukasi ini kan kita bisa dapatkan dari mana? Dari buku, boleh dari seminar, dari nonton di YouTube ya, atau mungkin Bapak Ibu memang punya keahliannya di situ, please do education ya. Kemudian dari edukasi ini orang kan nonton dan di situ ada interaksi. Ya, kita berinteraksi, tanya jawab, orang like, orang komen gitu ya, kita balas chatnya seperti itu. Nah, setelah dari situ sudah terbangun hubungan, ya orang sudah mulai percaya, baru deh kita masuk ke fase yang namanya rekomendasi. Ya, rekomendasi. Supaya apa? Supaya apa yang kita sharingkan kepada orang lain itu lebih mudah masuknya. Kenapa? Karena kita udah punya tabungan kepercayaan dari dia. Nah, setelah direkomendasiin, ya pilihannya dua, orangnya mau menunda atau enggak dulu deh gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya orangnya mau, ya berarti tinggal lanjut ke yang namanya transaksi. Ya, dia membeli program kita, Ayo Pro ya. Kemudian dari situ akan dapat testimoni, ya, sehingga reputasi kita bertambah, reputasi terhadap program juga bertambah. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, masuk lagi ke edukasi. Ya, jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian di dalam sosial media ini aja sih lingkarannya ya, edukasi, interaksi, rekomendasi, transaksi sama reputasi. Diulang lagi. Nah, tapi tadi sebagai seorang content creator, ingat konten berarti harus punya kontennya dulu. Kita harus banyak-banyak belajar ya, jangan asal sharing gitu ya. Nah, jadi silakan ikutin kelas-kelasnya atau mungkin silakan tanya kembali kepada mentornya masing-masing gimana cara terbaik untuk bisa teredukasi terkait program Ayo Pro ini atau mungkin di bidang-bidang yang Bapak Ibu pengen sharingkan seperti ini. Oke, betul, dok. Selalu mengupgrade diri. Nah, oke. Jadi secara jangka panjang ya, kembali lagi, pertama, sosial media itu bisa membangun digital asset yang kita miliki. Ya, kenapa? Karena konten-konten yang lama kita itu tetap bekerja. Seperti tadi, ibaratnya tokonya 24 jam buka terus ya. Kemudian yang kedua, ya, sosial media itu menjadi sebuah ajang networking dan collaboration. Ya, mungkin satu saat seperti Dokter Ika ya, bisa diundang untuk bawa acara di TV misalnya, diundang nulis buku misalnya ya. Banyak sekali yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika membangun sosial media. Dan jangan minder, walaupun Bapak Ibu mungkin di sini ada yang usianya udah tidak milenial lagi mungkin ya, tidak Gen Z lagi, ya. Nah, itu tetap bisa punya peluang untuk bisa apa? Membangun networking dan collaboration. Sama yang terakhir nih, ya pesan saya adalah fokusnya niatkan untuk bisa berbagi ya inspirasi, ilmu dan portfolio. Karena warisan terbaik yang kita miliki adalah selain harta ya tentunya paling utama pengetahuan ya, pahala jariah gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya sudah semakin paham dan semakin ingin dan terhindar dari pertanyaan ini. Jadi perlu nggak sih bikin sosmed? Ya, kalau Bapak Ibu pengen peluang, pengen menambah networking atau jaringan, dan ingin memberikan value atau pengaruh yang lebih ya, influence, jawabannya bukan cuma perlu tapi wajib gitu. Karena sosial media sekali lagi, ya ini saya kasih catatan ya, bukan untuk jadi terkenal, ya, tapi jadi terpercaya terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu terpercaya, insya Allah nanti akan terkenal dengan sendirinya, mendapatkan banyak peluang, mendapatkan banyak networking atau jaringan, dan juga akan bisa mendeliver influence yang jauh lebih besar ke depannya. Oke, I think that's all ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah 23 menit saya bersama dengan Bapak Ibu. Saya terima kasih untuk Pak Jensen ya. Tetap sehat ya Pak, tetap semangat. Ibu Ina, halo Bu Ina. Gambarnya. Saya mendoakan semoga kesuksesan senantiasa menyertai kemanapun kaki kita melangkah. Tetap kan. Saya juga mengajak teman dan Anda dan salam dari Kota Makassar. Salam sehat, salam Ayo Pro Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.